Kata beliau rahimahullahu taala, babus sulh. Ya, bab tentang suluh. Di dalam bab suluh ini ada 7 pembahasan. Yang pertama, ya, mana suluh? Definisinya. Secara bahasa, as-suluh adalah qat'ul munaza'ah. Memutuskan persilang pendapat. Ya. Memutuskan perbedaan pendapat. Ya. Itu suluh, menyelesaikan pertikaian. Dan maksud suluh di sini secara istilah adalah mu'aqadatun yatawassalu biha ila islahi bainal mutakhasimaini. Suluh artinya adalah sebuah akad. Dengan akad ini, ya, akan dipakai untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Nah, ini yang disebut dengan nama apa? Suluh. Jadi suluh ini artinya apa? Mendamaikan. Kalau kita bahasakan ininya, mendamaikan. Ya. Cekcok 2 orang didamaikan. Ya, si A menagih utangnya kepada si B. Utang kamu berapa? Oh, 10 juta. Ya. Baik. Si B berkata, saya nggak bisa melunasi 10 juta. 5 juta saja. Ya. Nggak harus kamu bayar semuanya 10 juta. Saya hanya bisa 5 juta. Sudah kata pemilik piutang. Sudah, kalau kamu tidak mau bayar 10 juta. Ya. Tidak punya kemampuan 10 juta. Bayar 8 juta, saya anggap lunas. Sudah dibayar 8 juta. 2 jutanya dianggap apa? Lunas. Dan ini boleh ya. Ini suluh namanya. Dan kita akan terangkan nanti bentuk-bentuknya. Ya, secara umum suluh itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, pembolehannya ada di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wasulhu khair. Dan suluh itu lebih baik. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahun, illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka, kecuali orang yang memerintah dengan sedekah, atau memerintah dengan hal yang ma'ruf, atau memerintah untuk suluh, mendamaikan. Iya. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga diterangkan keutamaan-keutamaan orang yang mendamaikan. Dan secara umum para ulama sepakat tentang kebolehan mendamaikan, kebolehan suluh antara 2 orang yang bertikai. Dan tidak perlu saya ingatkan ya bahwa pembahasan suluh di pembahasan fikih itu pada 5 tempat. Pada 5 pembahasan di ilmu fikih, pembahasan suluh. Suluh yang pertama, penjelasan suluh antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya, dan ini ada pembahasannya di Kitabul Jihad. Pembahasan tentang hudna. Kemudian yang kedua ada suluh baina ahlil adl wa ahlil bagi. Ada pembahasan suluh antara pihak penguasa yang berwenang dengan pihak pemberontak. Dan ini pembahasannya di Kitab Ahlil Bagi. Di pembahasan fikih. Kemudian suluh jenis yang ketiga adalah mendamaikan antara 2 orang suami istri yang ingin berpisah. Dan ini pembahasan suluh ada di Kitabun Nikah. Ya. Kemudian yang ketiga, pembahasan suluh 2 orang yang berselisih pada selain harta. 2 orang yang berselisih pada selain harta. Ya, dan ini pada beberapa pembahasannya yang berkaitan dengan selain harta. Ada beberapa pembahasannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah suluh berkaitan dengan harta. Nah, inilah yang akan dibahas oleh penulis di sini. Jadi suluh berkaitan dengan harta, ini yang dibahas dan diinginkan oleh penulis di bab ini. Baik. Jadi ini makna dan definisi dari suluh. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang kebolehan penggusuran sebagian hutang. Kata beliau, "Wa man asqata ba'dha dainihi aw wahaba gharimahu ba'dha al-'ain allati fi yadihi jaz ma lam yaj'al wafa' al-baqi syartan fil hibati wal ibra." Ya. Kata beliau rahimahullah, ya. Siapa yang menggugurkan sebagian hutangnya? Siapa yang menggugurkan sebagian piutangnya? Bukan hutangnya ya, sebab
Si penghutang dia tidak berhak menggugurkan apa? Hutangnya sendiri, tapi piutang yang digugurkan. Siapa yang menggugurkan sebagian piutangnya? Awahaba gharimahu, atau dia hadiahkan kepada orang yang berhutang itu. Ba'dal ain, sebagian dari hutang tersebut yang berada di tangannya. Misalnya dia katakan, sudah, kamu bayar 10 juta hutang kamu. Ya. Dan HP ini menjadi milikmu. Dikasih hadiah HP. Ya. Ini suluh ya. Kata Ibnu Qudamah, hal tersebut diperbolehkan. Nah, ini syariat suluh. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwa suluh pada harta itu terbagi dua. Suluh yang berkaitan dengan harta terbagi berapa? Terbagi dua. Yang pertama ada suluh mal ikrar. Ya. Ada suluh dengan adanya pengakuan. Yang kedua, suluh alal ingkar. Ada suluh terhadap pengingkaran. Jadi dua ya jenis suluh. Ada suluh terhadap pengakuan. Dan ada suluh terhadap apa? Pengingkaran. Ada suluh terhadap pengingkaran. Suluh terhadap pengakuan itu terbagi dua. Suluh terhadap pengakuan terbagi berapa? Terbagi dua lagi. Nah, yang pertama, suluh terhadap sebagian jenis dari hak itu. Bentuk dari jenisnya. Ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah ya. Man asqata ba'da dainihi. Jadi si A misalnya, dia berhutang 1 juta. Begitu saya tagih, dia hanya ingin membayar 600.000. Saya bilang tidak, saya perlu 1 juta. Tolong lunasi 1 juta. Dia tidak mau membayar kecuali berapa? 600.000. Ya, saya suluh saja. Sudah kalau begitu, bayar saja 900.000. Saya anggap lunas. Ya. Jadi sekarang saya gugurkan bagian dari hutang dari jenisnya. 100.000 dari jenis apa? 1 juta. Jelas sampai sini? Ya. Dia berhutang misalnya 5 karung beras. Saya bayar 5 karung beras itu. Ya. Dia katakan saya hanya mampu bayar 3 karung. Sudah, bayar 4 karung. Saya anggap lunas. 1 karungnya lagi. Maka ini boleh saja, sebab di sini dari apa? Dari jenis hutang. Ini ikrar yang seperti ini diperbolehkan. Baik. Ya. Ada beberapa hadits yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Ka'ab bin Malik ini menagih hutang Ibnu Abi Jadrat di masjid. Dan ini menunjukkan bolehnya menagih hutang di mana? Di masjid ya. Maka ya, ketika sudah bertemu keduanya saling mengangkat suara di masjid. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendengarkan hal tersebut. Beliau keluar dari rumahnya. Ya. Maka beliau berkata, "Wahai Ka'ab." Kata Ka'ab bin Malik, "Labbaik ya Rasulullah." Ya. Saya siap menerima perintahmu wahai Nabi, wahai Rasulullah. Kata beliau, "Dha' min dainika hadha." Ya. Wa uma ilaihi. Ai asy-syatr. Kata beliau, sudah, gugurkan saja piutangmu itu begini. Beliau arahkan dengan tangannya menunjukkan gugurkan setengahnya. Jadi gugurkan berapa? Setengah. Ya, kata Ka'ab bin Malik, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Sudah ya Rasulullah. Saya menganggap saya kerjakan hal tersebut. Sekarang saya anggap utang orang ini berapa? Setengahnya saja. Ya. Maka Nabi pun berkata kepada Ibnu Abi Jadrat, "Kum faqdihi." Sekarang berdirilah, kamu bayar hutangmu kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Jadi sekarang hutangnya dibayar dari jenis hutang itu sendiri, digugurkan 1/2-nya. Ya. Ini suluh ya. Dan di dalam hal ini menunjukkan bolehnya seorang itu ikut di dalam mensuluh, mendamaikan. Dan ini tugasnya qadhi di pengadilan. Kalau ada yang bertikai sebelum dia jatuhkan hukum putusan, ya disunahkan dia damaikan dulu kalau dia bisa damaikan. Ya. Jelas ya? Daripada dia jatuhkan keputusan yang melalui tahapan-tahapan dan proses, ya lebih bagus dia damaikan. Nah ini kebanyakannya yang dilakukan oleh para ulama kita yang memegang jabatan-jabatan sebagai qadhi di pengadilan. Nah, baik.
Yang kedua, suluh dalam bentuk pengakuan adalah dia menggugurkan dari hak tapi dari selain jenisnya. Dari selain jenisnya. Iya. Misalnya dia berhutang 10 juta. Ya. Atau dia berhutang misalnya 100 juta. Hutangnya tidak bisa dibayar. Sudah suluh saja kalau begitu. Ya, ambil saja tanah saya yang di sana. Jadi dia bayar bukan pakai apa? Pakai uang, tapi dengan apa? Dengan tanah tersebut. Demikian pula contoh yang saya berikan tadi ya. Ya. Sudah bayar 1 juta dan ini HP saya kasih hadiah untuk kamu. HP-nya harganya 200 ribu. Ya. Jelas ya? Maka ini bentuk dari suluh. Tidak ada masalah. Masuk ke dalam keumuman dalil-dalil tentang bolehnya suluh. Kemudian yang kedua, suluh terhadap pengingkaran. Ya. Bagaimana itu suluh terhadap pengingkaran? Jadi si A berkata, mengingatkan kepada si B. Si A berkata, wahai B, kamu punya hutang 1 juta. Iya. Kamu berhutang berapa? 1 juta. B berkata, siapa bilang saya berhutang 1 juta? Hutang saya cuma 200 ribu. Iya. Bukan 1 juta. Jelas ya? Nah ini urusannya kemana kalau sudah seperti ini? Urusannya ke pengadilan. Ya. Ya si A daripada ribut-ribut, ya sudah begini saja. Kamu utangmu saya anggap 500 ribu saja. Ya. Si B berkata, ya sudah kalau begitu, saya bayar 500 ribu saja. Jelas ya? Ini terhadap pengingkaran yang seperti ini, menurut jumhurul fuqaha, itu adalah hal yang diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh kan? Dan mereka anggap ini adalah suluh mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ya, dan ini tidak diperbolehkan. Ini pendapat orang-orang Syafi'iyah ya, dan pendapat Ibnu Hazm. Tapi kalau pendapat jumhurul ulama, ya ketentuan umum tentang suluh membolehkan hal ini. Sebab dasarnya ingin diputus perselisihan antara keduanya. Baik. Selesai sudah ya? Pembahasan tentang kebolehan penggusuran sebagian hutang. Hanya saja di pembahasan ini Ibnu Qudamah ingatkan beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam penggusuran sebagian hutang. Kata beliau, malam yaj'al wafa'al baqi syartan fil hibah wal ibra. Sepanjang dia tidak menjadikan ya, penunaian lebihnya itu sebagai syarat dalam hibah. Ya. Syarat dalam hibah atau syarat di dalam apa? Di dalam ibra. Memberikan pelepasan tanggung jawab. Nah, misalnya dia berkata, sudah saya sebagian utang saya gugurkan. Si A menagih si B. Hutangnya misalnya berapa? Anggaplah si A berhutang dari si B 1 juta. Si B menagih. Ya. Kepada si A. Tidak ada yang dia bayar misalnya. Atau dia hanya bayar setengah. Kata si B, sudah kalau begitu. Saya bayar, kamu bayar setengah saja. Ya, tapi dengan syarat apa? Kamu beri HP-mu itu kepada saya. Nah, HP-nya harganya 1 juta juga. Ya. Maka ini tidak boleh ya, sebab ini memakan harta orang dengan cara yang apa? Cara yang batil. Iya. Demikian pula kalau misalnya dia berkata, ya, ketika dituntut, si A menuntut si B. Dikatakan si B, ya, kamu punya hutang 1 juta. Si B berkata, oh tidak, saya tidak mengaku punya hutang 1 juta. Terus dituntut. Saya tidak mau mengaku. Dituntut. Kalau begitu kita ke pengadilan. Kata si B, kalau begitu begini saja. Saya akan mengaku berhutang 1 juta, tapi gugurkan sebagiannya. Ya, gugurkan 500 ribu. Nah, yang seperti ini tidak syah ya. Sebab ini jelas memakan harta manusia dengan cara apa? Cara yang batil. Iya. Baik. Yang kedua, yang tidak boleh dalam pengguguran, au yamna'uhu haqqahu illa bidzalik. Atau dia menahan haknya kecuali dengan hal tersebut. Iya. Misalnya dia berkata, saya tidak akan lunasi hutang saya 100 juta itu kecuali kalau kamu kasih motor ini untuk saya.
Jadi dia mau melunasi hutang, mengakuinya kalau apa? Kalau dikasih motor. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau, au yada'u ba'dal muajjal liu'ajjil lahul baqi. Atau dia meletakkan sebagian al-muajjal supaya didahulukan yang tersisa. Nah, ini di pembahasan yang terakhir ini ada silang pendapat. Jadi bentuknya begini. Ya. Saya misalnya berhutang dari mana? Berhutang kepada si B. Saya mengambil uang si B 10 juta. Begitu jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo, si B datang ke saya. Dia berkata itu 10 juta saya perlu sekarang. Saya bilang saya tidak punya uang untuk membayar 10 juta sekarang. Dan memang belum jatuh apa? Belum jatuh tempo. Kata si B, begini saja, bayar saja 8 juta. Ya. Bayar saja apa? 8 juta. Jadi digugurkan karena apa? Ingin dibayar sebelum temponya. Apakah boleh atau tidak ini? Nah, ini oleh Ibnu Qudamah dikatakan apa? Tidak boleh. Nah, dianggap sebagai hal yang diharamkan. Tapi ada pendapat yang kedua di sini, sebagian ulama memperbolehkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha'u wa ta'ajjalu." Letakkan sebagian hutang dan segera bayar. Jelas ya? Dan ini memang ada silang pendapat, dan yang benarnya bahwa ini adalah hal yang apa? Hal yang diperbolehkan. Hal yang diperbolehkan. Sebab ini dari kemaslahatan, ya, kedua belah pihak. Ya, pemilik piutang dia ingin secepatnya, dan pemilik hutang karena dia belum waktunya dan kadang dia belum memiliki uang untuk membayar, mungkin saja dia usahakan hal-hal yang di luar kebiasaannya, sehingga kalau digugurkan sebagiannya itu dari perkara yang tidak dipermasalahkan. Ya, baik, selesai sudah ya pembahasan tentang beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam penggusuran sebagian hutang. Kemudian berikutnya syarat pembolehan suluh dengan mengambil mata uang lain. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzu iktiba'u adh-dhahabi min al-wariq wal wariq min adh-dhahab idza akhadaha bi si'ri yawmiha. Kata Ibnu Qudamah, dan boleh membayar emas dengan perak atau perak dibayar dengan emas dengan syarat diambil dengan harga hari itu. Wa taqabada fil majlis, dan saling kontan di dalam majlis. Ya, sekarang seorang berhutang, dia kasih emas. Ya. Datang si B pinjam emas 10 gram. Sudah saya pinjamkan emas 10 gram. Ya, jelas ya? Kemudian setelah itu dia ingin bayar, tapi dia bayar tidak pakai emas. Dia ingin bayar pakai perak misalnya, atau dia bayar pakai sekarang, dia ingin bayar pakai rupiah. Boleh atau tidak? Ibnu Qudamah bolehkan saja. Karena memang di penukaran di bab riba kan boleh ya penukaran dua jenis. Barang ribawi, menukar dua barang ribawi yang satu ilahnya tapi beda apa? Beda jenisnya. Jadi kalau emas ditukar dengan perak boleh saja. Emas ditukar dengan rupiah boleh saja. Tapi dengan syarat harga emas di hari itu saya bayar. Bukan harga emas di 10 tahun yang lalu. Jelas ya? Tapi harga emas di mana? Di hari itu. Dan dengan ini syarat pertama di hari itu, dan syarat kedua takabut di majelis. Di hari itu juga saya bayar. Atau di majelis itu saling kontak. Jelas ya? Baik, saya datang kepada si B misalnya, atau saya berhutang misalnya kepada si B 10 gram emas. Saya ingin melunasinya pakai rupiah. Maka saya datang langsung kepada si B. Si B, saya belum sempat beli emas. Saya ingin bayar pakai rupiah saja. Sudah, di tempat itu kita pastikan harga dolar berapa di hari itu. Atau harga emas di hari itu berapa. Dihitung harga emas hari itu 400 ribu. Ya sudah, saya bayar berapa? Saya bayar 4 juta. Ya, 4 juta untuk 10 gram. Di majelis itu langsung saya bayar setelah diketahui harganya. Nah, ini diperbolehkan. Jelas ya? Tapi kalau saya katakan, saya mau membayar hutang saya dengan rupiah. Berapa harga emas? Oh, sudah diterangkan, ditaksir. Ditanya harga hari itu, harga emas harganya berapa? 400 ribu. Berarti hutangmu 4 juta. Ya, kalau saya katakan nanti saya lunasi besok, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini riba namanya. Riba apa? Riba nasiah. Mengakhirkan pembayarannya.
Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi ini pensyaratan. Kalau di penukaran, ya dalam suluh harus diperhatikan itu ya. Ya, dan ini pembahasan riba. Sekali lagi, lihat, ada di pembahasan suluh. Pembahasan riba. Ada di pembahasan rohan. Ya. Dan bab riba ini luas sekali cakupannya. Ya. Di pembahasan muamalat, bisa terjadi riba di situ. Maka perlu diperhatikan dengan seksama. Bagaimana seorang itu bertransaksi. Jangan sampai dia jatuh dalam perbuatan riba dan dia tidak apa? Tidak menyadarinya. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini terangkan kebolehan suluh terhadap hutang yang tidak diketahui oleh orang yang dituntut. Kata beliau, "Wa man kana lahu daynun ala ghairihi la ya'lamuhu al-mudda'i alayhi fasalahahu ala syai' jaza." Siapa yang punya hutang terhadap orang lain, lalu orang yang dituntut dia tidak tahu tentang hutang tersebut, ya terjadi suluh terhadapnya, maka ini boleh saja. Ini masuk dalam suluh bentuk pengingkaran itu tadi ya, atau dia ikrar di sini. Kalau masuk di ikrar, ya sekarang saya datangi kepada si B. Saya yakin si B ini punya hutang 10 juta. Tapi sudah berlalu 20 tahun. Iya. Begitu saya datangi si B berkata, "Wah, ya saya tidak ingat. Ya, saya ingat saya sudah melunasi semua hutang saya." Ya. Jelas ya, dia berkata seperti itu. Seingat saya sudah melunasi apa? Seluruh hutang saya. Ya, saya ingatkan hal-hal yang berkaitan dengan hutang dan seterusnya. Ya. Akhirnya setelah cerita begini saya kata si B. Kita suluh saja. Karena saya tidak ingat, sudah. Kita hitung setengah saja. Saya bayar setengah saja. 5 juta saja. Ya. Kalau misalnya terjadi suluh di atas hal ini, boleh saja. Tidak ada masalah. Baik. Demikian pula kalau saya bersyirikat dengan kawan. Ya, dalam sebuah usaha. Kemudian dari hasilnya ada sebagian hitungan yang tidak bisa kita perjelas. Ya. Tidak bisa kita perjelas. Nah, kemudian saya katakan sudah begini saja. Anggap saja seluruhnya itu dihitung 10 juta. Kalau kurang saya menanggungnya, kalau lebih direlakan. Ya, sama-sama suluh tidak ada masalah. Suluh ridha dua-duanya tidak apa-apa. Demikian pula saya sudah bayar hutang saya kepada si B. Secara beransur. Ya. 10 juta hutang saya. Seingat saya sudah bayar 9 juta. Tapi seingat si B, saya baru bayar 7 juta. Ya. Saya catatannya tidak punya. Hanya punya apa? Ingatan saja. Si B juga tidak punya catatan. Dia hanya punya apa? Ingatan. Ya sudah, karena saya hitungannya 9 juta, kamu hitungannya 7 juta, kita ambil jalan tengahnya saja. Kita anggap semuanya berapa? 8 juta. Kalau memang ternyata kurang, ya kamu relakan. Kalau memang ternyata lebih, saya merelakan. Ya, jelas ya? Kalau terjadi suluh di atas hal ini, tidak ada masalah. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya, kemudian kata beliau, wa in kana, ya betul berikutnya, kebatilan suluh terhadap orang yang mengetahui bahwa dirinya berdusta. Wa in kana ahadukum ya'lamu kadhiba nafsihi fasulhu fi haqqihi batil. Kalau salah seorang dari keduanya dia ketahui kebatilan dirinya, maka suluh pada haknya di sini batil. Dia tahu punya hutang 10 juta, tapi ya pura-pura tidak tahu. Ya, wah saya sudah lupa. Ya, seingat saya sudah lunasi. Ya. Ini dusta ya, dia tahu dirinya dusta. Akhirnya kasihan sih pemberi piutang. Ya sudah kalau begitu, ya saya gugurkan setengah saja. Ya, jelas ya? Kalau sudah terjadi dia bayar 5 juta. Ini bagi si pemilik piutang sudah syah baginya untuk dia terima berapa? 5 juta. Tapi orang yang mengetahui dirinya dusta ini, ya kapan-kapan dia bertobat, dia wajib mengembalikan 5 juta itu lagi. Jelas ya? Sebab ini suluhnya dianggap apa? Dianggap batil, tidak dianggap. Walaupun si A setelah itu berkata ya sudah saya relakan 5 juta saja. Dia berkata saya relakan, ya tidak boleh sebab si B di sini atau si A di sini tahu bahwa dirinya apa? Sedang berdusta. Baik. Kemudian yang terakhir, kebolehan suluh bila pemilik piutang dan penghutang tidak mengetahui kadar suluh. Kata beliau, "Man kana lahu haqqun 'ala rajulin la ya'lamani qadrahu fastalaha 'alaihi jaz." Ya, si A berhutang kepada si B, dia cuma tahu punya utang saja. Ya, cuma sudah lupa berapa. Si B juga
Ingatnya, oh ya betul, kamu ada utang. Cuma saya juga lupa berapa utangmu. Ya. Kalau keduanya sepakat, ya sudah kalau gitu, utangnya sekitar ini saja. Ya, keduanya sepakat, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, dan ini pembahasan suluh termasuk pembahasan-pembahasan yang indah ya di pembahasan jual beli ini, dan termasuk hal yang menunjukkan keindahan syariat di dalam menyelesaikan banyak permasalahan. Ya Allah Ta'ala alam. Baik, di malam ini tidak ada tanya jawab ya, sudah lewat waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.